Selamat hari Minggu yang diberkati buat setiap jemaat Bethesda yang hadir hari ini secara onsite dan juga buat semua jemaat Bethesda dimanapun Anda berada yang masih nyaman ibadah online. Seperti biasa katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Kiri kanan depan belakang sudah katakan kamu orang yang paling disayang sama Tuhan. 2023 the year of divine restoration. Kristus itu harus tinggal di surga sampai pemulihan segala sesuatu. Sebelum dia datang yang kedua kali menjemput saudara, menjemput saya, semua yang hilang sejak zaman Adam, termasuk semua milikmu yang pernah hilang, akan dipulihkan, dikembalikan Tuhan, bukan dalam keadaan yang sama, tapi dalam keadaan yang jauh-jauh lebih baik secara kualitas, secara kuantitas. Yang percaya boleh bilang amin. Minggu yang lalu kita sudah sama-sama melihat tentang isi hatinya Tuhan. Itu pemulihan untuk keluarga saudara, terutama untuk anak-anak saudara. Apapun keadaan anak-anakmu, apakah mereka sudah memberontak, pergi meninggalkan rumah, apalagi mereka sudah tidak mau ke gereja, mereka kecewa sama Tuhan, apapun keadaan anak-anakmu, ini janji Tuhan buat saudara dan buat anak-anakmu. Tuhan sendiri, Tuhan berkata, aku sendiri yang akan menyelamatkan anak-anakmu. Amin. Tuhan sendiri akan menyelamatkan anakmu, Tuhan sendiri akan membawa pulang anak-anakmu, dan Tuhan sendiri akan memulihkan anak-anakmu. Anakmu pasti pulang. Amin. Kalau anakmu pulang, apa yang harus kamu lakukan? Tunjukkan kasihmu. Waktu saudara menunjukkan kasih kepada anak-anak saudara, maka kasih yang anak-anakmu rasakan berbeda dengan kasih yang mereka rasakan waktu mereka masih kecil-kecil. Waktu saudara menunjukkan kasihmu, mereka merasakan kasih karunia. Mereka melihat kasih karunia Tuhan, dan kasih karunia Tuhan itu yang akan mengubahkan, yang akan memulihkan anak-anak saudara. Ada begitu banyak kesaksian dan saya begitu banyak melihat bagaimana anak-anak dipulihkan. Keadaannya jauh lebih baik, termasuk yang saudara lihat di depan ini. 5 tahun meninggalkan Tuhan, 91 sampai 96, gak mau datang ke gereja sama sekali. Tapi sekarang saudara bisa melihat, here I am. Memberitakan Injil kasih karunia. Amin. Tuhan bisa pakai anak-anak saudara, dia bisa pulihkan anak-anak saudara. Sudah siap diberkati? Amin. Kita lihat firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit supaya datang gelap meliputi tanah Mesir, sehingga orang dapat meraba gelap itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Gelap yang meliputi tanah Mesir, seperti yang saya sudah sampaikan sama saudara, adalah gelap yang supranatural, gelap gulita. Orang gak bisa lihat sesamanya, gak bisa bangun dari tempatnya selama 3 hari 3 malam. Gelap yang supranatural. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Terang yang ada di tempat kediaman orang Israel adalah terang yang supranatural. Bukan terang yang natural, tapi terang yang supranatural. Pada semua, katakan bersama saya semua. Semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Sekarang ada begitu banyak pengajaran yang mengatakan di dalam rumah-rumah, sekalipun rumah orang Kristen, di mana tidak ada damai sejahtera dalam rumah itu, di mana istri jadi kepala, di mana anak memberontak, sekalipun rumah itu rumah orang Kristen, maka dapat dipastikan tidak ada berkat Tuhan dalam rumah itu. Apakah benar demikian? Ada begitu banyak orang yang mengatakan demikian, tapi saya mau kasih tahu sama saudara, semua keluarga orang Israel yang ada pada saat itu sebelum mereka keluar dari Mesir, saya percaya keluarga-keluarga mereka juga tidak lebih baik daripada keluarga saya. Sedikit banyaknya pasti ada masalah dalam keluarga mereka. Tapi Alkitab berkata pada semua. Katakan bersama saya semua. Semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Tidak dikatakan ada terang di tempat kediaman orang Israel yang tidak pernah terjadi keributan. Tidak. Semua. Ini merupakan gambaran di akhir zaman. Harapkan sesuatu yang baik dari Tuhan. Amin. Ketika dunia sedang ada dalam kegelapan, tapi terang Tuhan akan terbit atasmu. Kemuliaannya akan nyata atasmu. Ini merupakan nubuatan di akhir zaman. Jadi Alkitab saudara tidak pernah lekang oleh waktu. Selalu relevan. Amin. Ini nubuatan. Ketika dunia sedang dilanda kegelapan, kegelapan meliputi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tapi terang Tuhan terbit atasmu.
ada terang di dalam keluargamu. Artinya apa? Ini isi hatinya Tuhan. Tuhan ingin memulihkan keluargamu. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Ayat selanjutnya, Kejadian 18 ayat yang pertama. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Hari ini saya akan lanjutkan khotbah saya tentang pemulihan di dalam keluarga. Perhatikan baik-baik. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu panas terik. Waktu panas terik di sini berbicara tentang tekanan. Tentang tekanan. Sebagai seorang kepala keluarga, saya mau berbicara dengan suami-suami terlebih dahulu. Sebagai seorang kepala keluarga, sebagai seorang suami, saudara memiliki begitu banyak kewajiban yang harus saudara penuhi. Betul? Waktu saudara melihat ada begitu banyak kewajiban yang harus saudara penuhi, terkadang saudara merasa ada tekanan. Waktu panas terik, waktu melihat ada begitu banyak kebutuhan yang harus saudara penuhi, merasa tertekan. Apa yang terbaik yang bisa dilakukan oleh saudara? Apa yang terbaik? Jangan mencoba berdiri dan berusaha menghadapi semua tekanan dengan kekuatanmu. Jangan. Yang terbaik yang bisa kamu lakukan adalah duduk. Duduk waktu panas terik. Panas terik di sini berbicara tentang tekanan, pressure. Jadi yang terbaik yang kamu bisa lakukan waktu terjadi tekanan, waktu kamu melihat ada begitu banyak kebutuhan, kewajiban yang harus kamu penuhi, merasa tertekan, yang terbaik yang bisa suami lakukan adalah duduk. Duduk di sini berbicara tentang duduk di kaki Tuhan. Waktu kamu duduk di kaki Tuhan, minum firman-Nya, kamu akan merasakan rest. Amin. Kamu akan merasakan rest dan nantikan pertolongan yang datang dari Tuhan. Saya percaya Abraham sedang menantikan pertolongan dari Tuhan. Dia duduk waktu panas terik. Alkitab berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan, ia akan mendapat kekuatan yang baru. Seumpama Raja Wali terbang dengan kekuatan sayapnya, ia berlari tidak menjadi lesu, ia berjalan tidak menjadi lelah. Jadi ketika saudara mengalami tekanan, ada begitu banyak kebutuhan yang harus kamu penuhi. Yang terbaik yang bisa seorang suami lakukan adalah duduk di kaki Tuhan. Amin. Ketika kamu duduk di kaki Tuhan, apa yang kamu rasakan? Kamu akan merasakan rest. Kamu akan mendapatkan kekuatan yang baru. Dan setelah itu, nantikan pertolongan yang dari Tuhan. Yang percaya boleh bilang amin. Oke, bilang sama suamimu, rest Pak. Duduk di kaki Tuhan. Amin. Ayat yang kedua. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Ketika ia mengangkat mukanya, jadi Abraham sedang duduk, kemudian dia mengangkat mukanya, ia melihat ada 3 orang berdiri di depannya. Salah satunya adalah siapa? Tuhan. Amin. Dia duduk, dia mengangkat mukanya, dia melihat Tuhan. Jadi duduk di sini berbicara tentang duduk dan melihat Tuhan di dalam firman. Amin. Kalau saudara meluangkan waktumu duduk melihat Tuhan Yesus dalam firman, saya mau kasih tahu sesuatu akan terjadi sama saudara. Yesus berkata, marilah semua yang letih lesu berbeban berat datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Waktu kamu duduk melihat Yesus dalam firman, saudara akan mendapatkan kekuatan yang baru. Saudara menjadi orang yang lebih sabar. Saudara akan menjadi orang yang lebih tenang dalam mengambil keputusan. Apapun situasinya, apapun tekanannya, yang keluar adalah firman. Tapi kalau saudara seorang suami tidak pernah meluangkan waktumu duduk melihat Yesus dalam firman dan berusaha untuk menghadapi semua tekanan dengan kekuatanmu, saya pastikan saudara akan menjadi orang yang stres. Waktu saudara stres, saudara akan menjadi orang yang marah-marah. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah. Begitu mengalami tekanan di kantor, pulang, marah. Pagar lama dibukain, marah. Betul? Masuk ke dalam, dengar istri ngomong sedikit, marah. Lihat anak, marah. Semua dimarahin, anjing juga dimarahin. Saudara akan menjadi orang yang marah-marah. Itu sebabnya betapa pentingnya seorang suami
Sekalipun sedang ada begitu banyak tekanan di pekerjaan, di rumah, Alkitab sudah memberitahukan sama saudara, ketika panas terik, yang terbaik yang harus kamu lakukan, duduk, melihat Yesus dalam firman. Ini penting. Kenapa ini penting? Perhatikan baik-baik. Efesus. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Terjemahan dalam Alkitab versi New King James seperti ini. Husbands, love your wives, just as Christ also loved the church and gave himself for her, that might sanctify and cleanse her with the washing of the water by the word. Suami, kasihi istrimu. Bagaimana caranya seorang suami mengasihi istrinya? Sebagaimana, artinya seperti seorang suami mengasihi istrinya sama seperti Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Yang pertama, bagaimana caranya suami mengasihi istrinya? Caranya sama seperti Yesus mengasihi jemaat. Bagaimana caranya Yesus mengasihi jemaat? Sampai memberikan nyawanya. Artinya seorang suami dia harus mengasihi istrinya sampai kasih nyawanya. Yang bilang amin cuma satu. Suami, kasih istrimu. Kalau perlu pak, kasih nyawamu pak. Nggak ada lagi yang bilang amin. Saya mengerti kenapa suami nggak ada yang bilang amin. Pak, jangankan nyawa, baru duitnya jadi minta, udah teriak-teriak. Baru duitnya aja udah marah-marah. Nah ini salah satu tekanan. Pak minta duit, marah. Betul? Jadi patokannya nyawa. Jadi kalau belum nyawa nggak usah teriak-teriak. Yang kedua, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, and cleanse her with the washing of water by the word. Bagaimana caranya suami mengasihi istri? Suami mengasihi istri dengan perkataanmu, dengan firman yang memberikan kekuatan kepada istrimu. Jadi kalau saudara tidak pernah duduk dan melihat Yesus dalam firman, saudara tidak pernah menyimpan perbendaharaan yang baik. Ingat firman Tuhan yang kita pelajari beberapa minggu yang lalu. Apa yang keluar dari mulut itu meluap dari hati. Jadi kalau selama saudara nggak pernah duduk melihat Yesus dalam firman, menyimpan perbendaharaan yang baik, maka tekanan apapun yang kamu hadapi, yang keluar bukan firman. Yang keluar adalah marah-marah. Istrimu butuh kekuatan. Bukan hanya saudara yang butuh kekuatan. Sepanjang hari dia juga mengalami tekanan. Mengurus rumah, mengurus anak. Dia butuh kekuatan. Waktu kamu pulang, dia butuh kekuatan. Dari mana? Dari firman yang keluar dari mulutmu. Selama kamu tidak pernah duduk dan menyimpan perbendaharaan yang baik, bagaimana yang bisa keluar adalah firman. Jadi pastikan, seorang suami, luangkan waktumu, duduk, melihat Yesus dalam firman. Amin. Tekanan apapun yang kamu hadapi, yang keluar adalah firman. Istri baru, kalau saudara tidak pernah duduk meluangkan waktumu, maka waktu kamu pulang, kamu berusaha menghadapi tekanan dengan kekuatan. Apa yang terjadi? Marah-marah. Istri ngomong dikit, marahin. Istri ngadu sedikit tentang anak, langsung ke kamar anak dimarahin. Nggak ada filter sama sekali. Tapi kalau saudara meluangkan waktumu, duduk, melihat Yesus dalam firman, kamu akan menjadi orang yang lebih tenang. Istri ngomong apa, saudara tenang. Amin. Kenapa? Karena saudara ingat firman Tuhan. Waktu mendengar sesuatu yang buruk tentang anakmu, kamu tenang. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan, anak cucu orang benar pasti tidak pernah meminta-minta roti. Anak cucuku pasti sukses. Kamu masuk ke kamar anakmu dengan penuh tenang, sabar. Berbicara dengan anakmu sabar. Tapi kalau kamu tidak pernah meluangkan waktumu, duduk melihat Yesus dalam firman, tidak ada perbendaharaan yang baik, masuk kamar anakmu, selesai anakmu. Dimarah-marahin. Dan apa yang terjadi kalau saudara menjadi orang yang marah-marah? Perhatikan baik-baik. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu. King James berkata begini, do not provoke your children to wrath. Jangan provokasi anakmu untuk marah. Tapi didiklah anakmu dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Selalu firman Tuhan kasih kepada anakmu.
Jadi kalau selama saudara nggak pernah duduk dan melihat Yesus dalam firman, tidak pernah minum, menyimpan yang baik, apapun yang kamu hadapi, tekanan dari anakmu, maka yang keluar itu bukan firman Tuhan. Marah-marah, dan kamu memprovokasi anakmu untuk marah. Bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu. Didiklah mereka dalam firman Tuhan. Itu sebabnya betapa pentingnya apapun tekanan yang kamu hadapi di pekerjaan, di rumah tangga, apapun. Pastikan, yang pertama, ini paling penting, luangkan waktumu. Duduk, melihat Yesus dalam firman. Kamu akan mendapat kelegaan. Kamu akan merasakan rest. Dan kamu akan mendapatkan kekuatan yang baru. Amin. Untuk apa? Untuk menghadapi semua tekanan. Dan nantikan pertolongan yang daripada Tuhan. Dan Tuhan akan datang menolong kamu. Amin. Dan perkataan yang keluar dari mulutmu akan memberikan sukacita, damai sejahtera kepada istrimu, kepada anak-anakmu. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Bukan hanya itu, tapi waktu saudara melihat Tuhan dalam firman, seperti yang dikatakan Abraham, dia duduk, dia mengangkat mukanya, dia melihat Tuhan. Apa yang terjadi? Dia berlari. Dia berlari. Saudara bisa bayangkan, ini Keluaran pasal 18, Keluaran 17, Alkitab mengatakan Abraham berumur 99 tahun, 99 tahun berlari. Kenapa? Waktu dia melihat Yesus, kekuatannya dipulihkan. Ada pemulihan kekuatannya secara fisik. Amin. Ingat baik-baik, Alkitab berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan, ia mendapat kekuatan yang baru. Amin. Dia berlari dan dia tidak menjadi lesu. Kamu tidak pernah lesu. Kenapa? Karena kamu selalu melihat Tuhan dalam firman. Ada kekuatan yang dipulihkan. Saudara masih ingat 2 orang murid Yesus yang sedang berjalan ke Emmaus? Tuhan menampakkan diri kepada kedua orang murid ini. Dan Tuhan membuat mereka tidak bisa melihat Yesus secara fisik. Kemudian Tuhan menjelaskan kepada mereka berdua semua yang tertulis tentang dia, tentang Yesus. Di mana? Dalam kitab suci. Dengan kata lain, Tuhan membuat kedua orang muridnya ini melihat Yesus dalam firman. Apa yang terjadi? Hati mereka berkobar-kobar. Peristiwa ini adalah kabar baik buat saudara, buat saya. Amin. Jadi setiap orang percaya punya kesempatan untuk melihat Yesus. Punya kesempatan yang sama untuk melihat Yesus. Saudara pernah melihat Yesus? Oh, saya nggak pernah lihat Yesus, Pak. Yesus tidak pernah menampakkan diri sama saya. No, melihat Yesus dalam firman. Waktu kamu baca firman, lihat Yesus, itu kamu sedang melihat Yesus. Apa yang terjadi? Kekuatanmu dipulihkan. Dia berjalan ke Emmaus 7 mil, 10,5 kilo jalan kaki. Waktu mereka melihat Yesus dalam firman, apa yang terjadi? Hati mereka berkobar-kobar. Sampai di Emmaus, mereka perjamuan kudus. Yesus menampakkan diri. Mereka melihat Yesus secara fisik, setelah itu Yesus hilang. Apa yang terjadi? Mereka kembali lagi ke Emmaus, jalan kaki. Baru sampai 10,5 kilo jalan kaki. Mereka jalan kaki lagi kembali ke Yerusalem, 10,5 kilo. Artinya apa? Ketika mereka melihat Yesus, kekuatan fisik mereka dipulihkan. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Jadi ingat baik-baik seorang suami, luangkan waktumu, duduk melihat Yesus dalam firman. Amin. Ayat berikutnya. Serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Jadi di sini Abraham duduk, dia mengangkat mukanya, dia melihat Tuhan. Mungkin saudara bertanya, dari mana kita tahu kalau yang dilihat itu Tuhan? Yang pertama, Abraham sujud menyembah. Dia tahu itu adalah Tuhan. Yang kedua, dia panggil Tuhan dengan sebutan Tuanku. Bahasa aslinya, Ibraninya adalah Adonai, yang artinya Tuhan. Nanti saudara akan juga menemukan bahwa Sarah memanggil Abraham dengan sebutan Tuanku juga. Tapi terjemahannya bukan Adonai, Adon. Adonai hanya untuk Tuhan. Ayat berikutnya, 6-7. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, segeralah, ambil 3 suka tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya, ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya, lalu orang ini segera mengolahnya.
Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, segeralah ambil 3 supat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Katakan bersama saya, roti bundar. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Saudara bisa lihat 99 tahun berlari ke sana, berlari ke sini. 99 tahun. Berlari kepada Sarah, ambil tepung, remaslah, buat roti bundar. Dia lari lagi ke kandang lembu sapinya. Dia ambil lembu sapinya, dia berikan kepada bujangnya, lalu segera mengolahnya. Diolah artinya ada darah yang tercurah. Betul? 99 tahun berlari ke sana ke sini. Kalau saudara melihat Yesus dalam firman, kekuatan fisikmu akan dipulihkan. Amin. Roti bundar dan anak lembu yang diolah, ada darah tercurah. Di sini berbicara tentang siapa? Tentang anaknya dan tentang pekerjaan anak yang sudah selesai di atas kayu salib. Darah tercurah. Saudara tidak akan pernah bisa memiliki hubungan dengan Tuhan tanpa berbicara tentang anaknya dan apa yang sudah anaknya selesaikan di atas kayu salib. Amin. Ayat berikutnya, perhatikan baik-baik. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, di sana di dalam kemah. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Tuhan berfirman kepada Abraham, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Dalam bahasa asli, kata mendapatkan di sini adalah memulihkan. Sesungguhnya tahun depan aku akan kembali untuk memulihkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Jadi di sini saudara bisa lihat isi hatinya Tuhan. Tuhan ingin memulihkan keluargamu. Amin. Tuhan ingin memulihkan keluargamu. Terus ayat yang ke-11, 13. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan birahikah aku setelah aku sudah layu, sedang tuanku sudah tua? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Adapun Abraham dan Sarah telah tua. Ingat kondisinya, tua, lanjut umurnya. Abraham 99 tahun, Sarah 89 tahun. Dan Sarah telah mati haid. Jadi secara fisik kondisi Abraham, kondisi Sarah tidak mungkin mempunyai seorang keturunan. Gak mungkin. Tua, lanjut umur, mati haid. Itu sebabnya Sarah tertawa dalam hatinya. Dia tertawa dalam hatinya. Waktu Tuhan berkata, ayat sebelumnya, waktu Tuhan berkata, sesungguhnya tahun depan aku akan kembali memulihkan engkau. Dan pada saat itu Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Sarah tertawa dalam hatinya. Dan dia tertawa begini, akan birahikah aku setelah aku sudah layu dan tuanku sudah tua? Akan birahikah aku setelah aku sudah layu sedangkan tuanku sudah tua? Adon. Ayat ini menarik sekali. Sarah menyebut Abraham dengan sebutan tuan di dalam hatinya. Bertahun-tahun saya pakai ayat ini untuk pemberkatan pernikahan, bertahun-tahun saya baca ayat ini, tapi saya baru memperhatikan ternyata Sarah menyebut Abraham dengan sebutan tuan di dalam hatinya. Artinya apa? Dia hormat, dia tunduk sama Abraham dari dalam. Dia tidak berusaha untuk membuat orang lain impress, terkesan dengan apa yang dia lakukan, tunduk sama suaminya sampai memanggil suaminya Tuan. Enggak. Tapi dia hormat, tunduk dari dalam. Tulus. Banyak istri-istri yang saya melihat bukan di tempat ini. Di tempat ini enggak ada. Amin. Amin, jangan ketawa. Amin. Nah, gitu. Kalau ketawa berarti ya something bro. Amin gitu ya. Enggak ada di tempat ini. Saya banyak melihat istri-istri yang berusaha menunjukkan kepada orang lain supaya orang lain terkesan bahwa dia istri yang sesuai dengan firman Tuhan, tunduk hormat sama suami, melayani suami, tapi dalam hatinya setahu mereka menjerit, ini orang yang paling resek sedunia. Di depan orang tunduk, di rumah suami marah-marahin, diperintah-perintah. Tapi Sarah tunduk sama Abraham dari mana? Dari dalam. Tulus. Bu, istri-istri, Tuhan mau saudara tunduk kepada suamimu, hormat dan tunduk kepada suamimu. Hormat dan tunduk bukan berarti tidak ada persamaan, bukan itu. Saya berbicara tentang keluarga, ada persamaan, tetapi berbeda peran.
Hormat dan tunduk bukan berarti saudara sebagai istri tidak punya hak untuk bicara. Tidak, kamu punya hak untuk bicara. Dan kamu punya hak untuk mendengarkan. Dan didengarkan. Saya masih ingat ketika Sarah berkata kepada Abraham, usirlah anak hamba perempuan itu. Karena anak hamba perempuan itu tidak akan pernah menjadi ahli waris bersama dengan anak-anakku. Hal ini mengesalkan hatinya Abraham. Alkitab berkata Abraham kesel. Tapi Tuhan intervensi. Abraham, dalam hal ini kamu harus mendengarkan perkataan istrimu. Suruh dia pergi. Kemudian besok paginya Abraham mengambil roti, mengisi air dalam kirbat. Apa itu kirbat? Tumbler. Dalam tumbler, kasih kepada Hagar, dan Abraham menyuruh Hagar dan Ismail pergi. Kemudian dalam perjanjian baru, Paulus mengutip ayat ini. Apa kata nas kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, karena anak hamba perempuan itu tidak akan pernah menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku. Ini perkataan siapa? Sarah. Tapi dalam perjanjian baru Allah menjadikan sebagai nas kitab suci. Wow. Kamu punya hak bicara. Tapi keluarga memiliki peran yang berbeda. Kamu adalah penolong, suami adalah kepala. Jadi apapun keputusan suami, hormati dan tunduk. Nggak ada yang bilang amin. Aminnya kepaksa. Amin. Hormati dan tunduk. Apa yang terjadi waktu Sarah memanggil Abraham dengan sebutan Tuhan, waktu dia hormat dan tunduk kepada Abraham, apa yang terjadi sama Sarah? Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan. Pertanyaan saya sebelum saya lanjutkan, apa tujuannya perempuan berdandan? Apa tujuannya perempuan berdandan? Supaya kelihatan cantik, itu tujuannya, gak ada tujuan lain, supaya kelihatan cantik. Bagaimana caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan? Oke, sebelum kita melihat perempuan-perempuan kudus dulu berdandan, saya mau tanya, bagaimana caranya perempuan-perempuan sekarang berdandan? Ayo. Ya, saudara tahulah. Foundation, bedak, lipstick, eyeliner, eyeshadow, bulu mata keriting, facelift, botox, semuanya. Bu, mahal nggak? Mahal nggak? Mahal. Jangan memberikan tekanan tambahan kepada suami. Bagaimana caranya perempuan-perempuan kudus dulu berdandan? Apa tujuan berdandan? Supaya kelihatan lebih cantik. Bagaimana caranya perempuan-perempuan dulu kelihatan lebih cantik? Mereka tunduk kepada suaminya. Mungkin dalam hati saudara, enggak lah Pak, saya mendingan pakai bedak. Bagaimana caranya perempuan kudus dulu kelihatan lebih cantik? Mereka tunduk kepada suaminya. Something divine. Ada sesuatu yang ilahi terjadi dari dalam keluar. Kalau orang dunia bilang inner beauty-nya keluar. Tambah cantik, tambah cantik. Umurnya bertambah, tapi kecantikannya juga bertambah. Puji Tuhan, saudara datang hari ini, saudara mendengar bagaimana caranya menjadi cantik, murah, dan gratis. Tunduk kepada suamimu. Tuh, Alkitab kasih contoh. Siapa? Sarah. Kita sudah lihat tadi, Sarah taat kepada Abraham sampai dia memanggil Abraham tuan dari dalam. Dan menamai dia tuannya. Kasih contoh Sarah. Apa yang terjadi sama Sarah? Kecantikannya dipulihkan. Semakin tua semakin cantik. Keluaran pasal 17. Allah menampakkan diri kepada Abraham dan Sarah. Abraham, mulai hari namamu bukan lagi Abram, tapi namamu Abraham. Dan istrimu Sarai, jangan lagi panggil dia Sarai, panggil dia Sarah. Jadi sebelum Sarah namanya Sarai. Apa artinya Sarai? Sarai artinya dalam bahasa Ibrani captain of the house. Chief of the house. Kapten di rumah.
Sudah bisa bayangin, wanita yang dominan perintah-perintah suaminya. Kamu kawin sama pembantu. Udah kawin, merasa dilecehin, kamu yang salah. Udah nyuruh, suaminya disalahin pula. Captain of the house, chief of the house, domineering woman. Dan kebetulan saat itu kondisi fisiknya Sarah mengalami masalah. Dia mandul dan dia tidak bisa punya. Tapi Tuhan baik. Tuhan rubah namanya dari Sarai menjadi Sarah. Apa artinya Sarah? Queen, princess. Kalau berbicara tentang kedudukan, Sarai, domineering woman, dia di atas. Tapi Tuhan kembalikan posisinya Sarai menjadi Sarah. Posisi sebagaimana posisi seorang istri. Ini blueprint saudara sebagai seorang istri dalam rumah tangga. Bukan dominan, tapi Tuhan kembalikan di samping. Karena queen, princess itu duduk bersama raja. Bukan di atas, bukan ngedeprok di bawah, tapi di samping. Tuhan kembalikan posisimu. Ini blueprint saudara, jangan dilanggar. Dalam membangun rumah kamu harus ikutin blueprintnya. Kamu melenceng dari blueprint, rumahmu roboh. Blueprint seorang istri dari Tuhan dalam membangun rumah tangga bukan dominan, tapi di samping. Di samping sebagai penolong. Amin. Waktu Tuhan rubah namanya Sarai menjadi Sarah. Dia tunduk sama Abraham dari dalam. Sampai menyebut Abraham siapa? Tuannya. Keluaran 18. Tadi dikatakan, Abraham dan Sarah telah tua, lanjut umur, Sarah mati haid, layu. Tapi Keluaran 18 setelah Tuhan rubah namanya, mereka mulai memanggil, Abraham, my Lord. Terus Abraham panggil lagi, Princess, Queen. Amin. Apa yang terjadi? Dia tunduk sama suaminya. Apa yang terjadi? Keluaran 18, Alkitab berkata, layu, tua, lanjut umur, mati haid. 89 tahun. Betul? 89 tahun. Keluaran pasal 20, waktu dia umur 90 tahun. Dia ketemu dengan seorang raja dunia. Ini raja dunia loh. Abimelek. Saya masih sudah mengerti, raja dunia itu berjalan melihat dengan mata jasmani, bukan dengan mata rohani. Tapi dengan mata jasmani. Saya mau tanya sama bapak-bapak di tempat ini. Kalau kamu melihat wanita umur 90 tahun, ngelirik gak? Gak bakal. Tapi Sarah waktu berdiri di hadapan Abimelek 90 tahun, yang sebelumnya dikatakan layu, tua, lanjut umur, mati haid. Tapi waktu dia mulai tunduk kepada suaminya, apa yang terjadi? Kecantikannya dipulihkan. Ada something divine, dia diubahkan, semakin cantik. Waktu dia berdiri di hadapan Abimelek, waktu Abimelek melihat Sarah, Abimelek dia meremelek. Dia ambil Sarah menjadi istrinya. Something divine. Amin. Dan kamu, istri-istri, kamu adalah anak-anaknya Sarah. Apa artinya Alkitab menyebut kalau kamu adalah anak-anaknya Sarah? Kamu akan menerima berkat yang sama seperti berkat yang diterima sama Sarah. Kalimatnya belum selesai. Tapi saya pegang amin saudara. Jika kamu berbuat baik. Apa maksudnya berbuat baik? Tunduk sama suamimu. Konteks. Dan tidak takut ancaman. Kebanyakan kebanyakan istri-istri menganggap tunduk sama suami sebagai ancaman. Janganlah Pak, saya nggak mau tunduk sama suami Pak. Nanti suami saya itu tipe orang yang kasih hati minta jantung Pak. Kalau saya tunduk saya injek-injek. Bu, tunduk sama suamimu. Jangan karena takut ancaman. Tunduk sama suamimu karena iman. Karena Alkitab yang mengatakan demikian. Bagaimana kalau saya diinjek-injek Pak? Masih ada tangan Tuhan yang kuat yang akan turun membela kamu. Jangan takut. Tapi something divine akan terjadi sama saudara. Kamu akan dipulihkan. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Dan bukan hanya dipulihkan, umurmu boleh bertambah, tapi kekuatanmu, kecantikanmu tidak akan pernah berkurang. Amin. Istri-istri yang mau terima berkat dari sama seperti Sarah boleh bilang amin. Tunduk sama suamimu. Nah, aminnya berkurang. Berkatnya mau, tunduknya enggak mau. Ini baru berkatnya. Saya harus ngomong panjang lebar sama istri-istri, kasih tahu berkatnya dulu, baru tujuan utamanya. Oke? Apa tujuan utama Tuhan menyuruh istri-istri tunduk sama suamimu?
Karena kita bisa melihat di sini, isi hatinya Tuhan. Tuhan ingin keluargamu dipulihkan. Oke, perhatikan baik-baik. Ayat yang pertama. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya, jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Supaya, apa arti kata supaya? Ada tujuannya. Tuhan meminta istri-istri hormat dan tunduk kepada suaminya, ada tujuan. Apa tujuannya? Tadi berkatnya, sekarang tujuannya. Supaya jika ada di antara mereka, maksudnya suamimu, jika ada di antara suamimu yang tidak taat kepada firman, yang belum mau ke gereja, yang hidupnya masih up and down. Kalau ada di antara mereka yang belum taat kepada firman, mereka, suamimu, juga tanpa perkataan. Katakan bersama saya, tanpa perkataan. Dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Kabar baik, suamimu bisa dimenangkan. Artinya apa? Ini isi hatinya Tuhan buat saudara. Pemulihan untuk suamimu. Tuhan mau setiap keluarga-keluarga dipulihkan. Suaminya dipulihkan, kembali kepada Tuhan, kembali ke gereja. Jika mereka melihat, jika suamimu melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Konteksnya adalah jika istrinya mau tunduk kepada suami. Jadi ketika kamu tunduk sama suami, Tuhan melihat tindakanmu sebagai hidup yang murni dan saleh. Wow. Amin. Jadi suamimu bisa dimenangkan. Kabar baik. Ada pemulihan untuk suamimu. Bagaimana caranya? Bukan dengan perkataan. Bukan dengan perkataan. Tapi kebanyakan sekarang istri-istri banyak mau memenangkan suaminya dengan perkataan. Nginjilin suaminya. Setiap hari Minggu pulang yang dicari langsung suaminya. Mana Papa? Mana Papa? Papa tahu nggak tadi? Pastor Ivan ngomong apa? Nama-nama saya dibawa-bawa. Pastor Ivan ngomong begini. Papa begini. Minggu depan Pastor Jimmy khotbah. Mana Pak? Mana? Bapak mana Bapak? Bapak tahu nggak tadi? Pastor Jimmy ngomong apa? Sekarang Pastor Jimmy dibawa. Suamimu melihat, oh ini top produk pulang dari gereja. Produknya marah-marah. Jangan harap suamimu mau datang ke gereja. Tapi kalau saudara pulang gereja, telepon, tanya, Bapak udah makan belum? Belum. Pergi cari bakmi yang paling enak di Kelapa Gading. Pulang beliin. Suamimu sediain makan. Amin. Suamimu melihat, Bu. Dia lihat, bohong kalau dia nggak lihat. Dia lihat. Dan dia berpikir, oh ini produk pulang dari gereja. Apa yang diajarin gereja? Kenapa istri saya berubah begitu sedemikian rupa? Dan dia pengen tahu dan dia ikut. Dia lihat kelakuan. Tapi kalau dia lihat mulut saudara yang setiap pulang marah-marah pakai firman Tuhan, dia dapat gambaran, oh Tuhan lu Tuhan yang marah-marah ya. Nggak bisa. Jadi Tuhan punya tujuan. Kenapa istri tunduk sama suami? Supaya jika ada di antara suamimu yang tidak taat sama firman, ini tujuannya, mereka bisa dimenangkan. Ada pemulihan untuk suamimu, ada pemulihan untuk rumah tanggamu. Yang percaya boleh bilang amin. Dan lebih daripada itu, kamu adalah anak-anaknya Sarah. Kamu terima berkat yang sama seperti berkat yang diterima sama Sarah. Jadi kalau saudara lihat tadi, suami kasih istrimu seperti kepada Tuhan, istri tunduk kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Anak-anak hormati ayahmu, ibumu di dalam Tuhan. Jadi kalau kita lihat, kita kesimpulannya adalah tidak ada jalan lain supaya pemulihan terjadi dalam keluargamu. Kamu harus menjadikan Tuhan Yesus sebagai pusat, sebagai center dalam rumah tanggamu. Semuanya melihat kepada Tuhan. Jadi suami, perhatikan baik-baik. Luangkan waktumu. Duduk melihat Yesus dalam firman. Saya mengerti seorang suami, saya suami, ada begitu banyak tekanan,
Ada begitu banyak, kita melihat ada begitu banyak kewajiban yang harus kita penuhi. Di tempat pekerjaan, di bisnis, belum lagi di keluarga, kita pulang ke rumah, ada begitu banyak tekanan. Tapi kalau saudara tidak pernah mau duduk melihat Yesus dalam firman, saya percaya saudara akan menjadi orang yang gak sabar, meledak, dan berusaha menghadapi semua tekanan dengan kekuatanmu. Kamu akan meledak. Gak bisa. Kamu akan menjadi orang yang marah-marah. Pulang marah, istri dimarahin, anak dimarahin, semua dimarah-marahin. Dan ini yang menjadi akar penyebab dalam rumah tangga yang berantakan. Komunikasinya gak baik. Bukan firman Tuhan. Tuhan menghendaki firman Tuhan yang keluar. Istrimu butuh kekuatan. Dia juga seharian menghadapi tekanan, urus rumah, semua kebutuhan rumah tangga, anak lagi belum. Dia butuh kekuatan. Dari mana kekuatannya? Istri juga harus duduk melihat Yesus dalam firman, tapi dari suaminya. Amin. Suami, kalau kamu duduk makan firman Tuhan, yang keluar adalah firman Tuhan. Tekanan apapun yang kamu hadapi, dari istri, dari anak, yang keluar tetap firman Tuhan. Amin. Dan kamu akan mendapat kekuatan yang baru dalam menghadapi tekanan-tekanan itu. Dan kamu akan keluar menjadi pemenang. Bukan hanya mendapat kekuatan untuk menghadapi tekanan, tapi kamu mendapat kekuatan yang baru secara fisik. 99 tahun Abraham melihat Tuhan, dia berlari ke sana ke sini. Umurmu boleh tambah, tapi kekuatanmu dalam Tuhan tidak pernah berkurang. Amin. Istri tunduk kepada suami. Amin. Seperti kepada Tuhan. Dia memanggil Tuhan Adonai, dia panggil Abraham Adon. Tunduk kepada Tuhan, tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Amin. Apa tujuannya? Supaya jika ada di antara suamimu yang tidak taat sama firman, suamimu bisa dimenangkan. Kalau selama ini saudara berusaha untuk memenangkan suamimu dengan menginjilin dia, kirimin link khotbah, stop. Mulai hari ini stop. Ada yang bilang amin. Stop. Bukan dengan perkataan, tapi dengan kelakuanmu. Yang murni, yang saleh. Apa konteksnya? Tunduk sama suamimu. Bu, dia lihat bu. Bohong kalau dia gak lihat. Dia lihat. Dan suamimu bisa dimenangkan. Ada pemulihan dalam rumah tangga. Amin. Dan lebih daripada itu, kamu akan menerima berkat yang sama seperti berkat yang diterima sama Sarah. Umurmu boleh bertambah. Amin. Tapi kecantikanmu tidak akan pernah berkurang. Amin. Kemudian anak-anak, hormatilah orang tuamu. Amin. Hormati ayahmu, hormati ibumu. Di sini ada pemulihan buat kamu. Ini hal yang indah. Kenapa? Karena supaya janji ini nyata dalam hidupmu. Oke, jadi ini bukan hanya untuk anak-anak yang masih kecil, tapi selama saudara, sekalipun rambutmu sudah memutih, selama kamu masih punya orang tua, hormati ayahmu, hormati ibumu. Kenapa? Ini indah dalam Tuhan. Kenapa dikatakan indah? Supaya janji ini nyata dalam hidupmu. Apa itu janjinya? Kamu berbahagia. Panjang umurmu di bumi. Umur panjang berbahagia, umur panjang bukan sakit-sakitan, tapi umur panjang melihat anak-anak cucu-cucumu diberkati Tuhan. Berikan kemuliaan meriah bagi nama Yesus. Saudara belajar sesuatu hari ini? Ingat, dunia boleh gelap, dunia boleh mengalami degradasi, saudara melihat keluarga-keluarga yang lain, rumah tangganya berantakan, tapi Tuhan mau di dalam rumah tangga anak-anaknya ada terang. Ada terang. Di tempat kediaman semua orang Israel. Tuhan mau ada terang di tempat kediaman, semua tempat kediaman anak-anaknya. Apapun keadaan keluargamu hari ini, Alkitab tidak berkata, ada terang, hanya di keluarga orang-orang Israel yang ada damai sejahtera. Tidak, semua. Ini memberikan pengharapan sama saudara di akhir zaman ini. Apapun keadaan keluargamu hari ini, ada terang. Di tempat kediamanmu, ada pemulihan. Ada pemulihan untuk suamimu, ada pemulihan untuk istrimu, ada pemulihan untuk anak-anakmu. Amin. Harapkan sesuatu yang baik. Jadikan dia sebagai center, sebagai pusat dalam keluargamu. Suami, kasih istri seperti kepada Tuhan sampai memberikan nyawanya. Mengasihi dengan perkataannya, memberikan kekuatan. Selalu melihat Yesus dalam firman, kamu akan mendapat kekuatan. Kekuatan menghadapi tekanan di pekerjaan, di keluarga, kekuatan mendapat pemulihan yang baru secara fisik. Umurmu boleh bertambah, tapi kekuatanmu tetap sehat, tetap kuat. Istri, tunduk kepada suami. Tuhan punya tujuan, supaya suamimu
dimenangkan. Amin, dipulihkan keadaannya. Suamimu melihat dan kamu akan mendapat berkat yang sama seperti berkat yang diterima sama Sarah. Umurmu boleh bertambah, tapi kecantikanmu tidak akan pernah berkurang. Anak-anak, hormati orang tuamu, hormati ayahmu, hormati ibumu. Ini satu perintah yang penting. Sudah seharusnya demikian. Ini indah di dalam Tuhan. Ini indah. Apa indahnya? Supaya janji ini nyata dalam hidupmu. Umurmu panjang, kamu akan berbahagia. Umur panjang bukan duduk di kursi roda, umur panjang bukan ngompol di ranjang, tapi umur panjang berbahagia. Umur panjang sehat, umur panjang berbahagia, umur panjang melihat anak-anak cucu-cucumu diberkati Tuhan. Berikan kemuliaan meriah bagi nama Yesus. Betapa kami bersyukur Tuhan. Ketika dunia sedang dalam keadaan yang gelap, ada terang di tempat kediaman anak-anakmu. Engkau mau terjadi pemulihan di dalam setiap keluarga anak-anakmu di tempat ini Tuhan. Kami berdoa setiap suami-suami, biarlah mereka meluangkan waktu mereka untuk duduk melihat Yesus dalam firman. Ada begitu banyak tekanan, kewajiban yang harus mereka penuhi. Tetapi ketika mereka duduk melihat Yesus dalam firman, mereka akan mendapat kekuatan yang baru. Mereka menjadi orang yang lebih sabar, menjadi orang yang lebih tenang dalam mengambil keputusan. Dan setiap perkataan yang keluar dari mulutnya, apapun tekanan yang dihadapi, selalu firman Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, firman Tuhan, perkataan yang keluar dari mulut suami-suami tempat ini memberikan kekuatan kepada istrinya, juga memberikan kekuatan kepada anak-anaknya, tidak menimbulkan amarah dalam hati anak-anaknya. Dan kami juga berdoa Tuhan, istri-istri mau tunduk hormat kepada suami, bukan karena takut ancaman, tapi karena iman, karena firman Tuhan yang mengatakan demikian. Dan tujuannya adalah jika ada di antara suami-suami yang tidak taat sama firman, mereka bisa dimenangkan. Ada pemulihan untuk suami-suami mereka Tuhan. Dan kami percaya berkatnya Sarah diterima oleh setiap istri-istri di tempat ini. Umur mereka boleh bertambah, tapi kecantikan mereka secara fisik tidak pernah berkurang. Anak-anak di tempat ini, hormati orang tuamu, hormati ayahmu, hormati ibumu. Ini indah supaya nyata janji ini. Kamu berbahagia, panjang umurmu di bumi. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati, sama-sama kita katakan. Sekali lagi berikan kemuliaan meriah bagi nama Yesus.